Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan terantau perapat. Pulang lupa mana busi tomat. Anggo umat ni Nabi Muhammad kata boni. Jawab salam au dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa'i wat tabi'in wa man bihudahu muqtafa amma ba'du. Tapi saya ingin membacakan sebuah pidato yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, yakni manisnya iman. Ma'asyiru al-mu'minin arsyadani warsyadakumullah. Sudah maklum kalau seseorang memiliki sesuatu ingin mengambil nikmat dan manfaat dari sesuatu yang dimilikinya itu. Apa gunanya radio bagus kalau telinganya tuli? Dan apa gunanya TV berwarna dan besar kalau si fulannya buta matanya? Dan apa gunanya sepatu mahal kalau tidak punya kaki? Dan begitu juga dengan iman. Apa artinya iman di dalam dada kalau dia tidak pernah merasakan manisnya, indahnya, dan nikmatnya iman? Orang yang merasakan manisnya iman, manis rasanya saat dia bersujud, manis rasanya saat dia berlapar, berhaus dalam melaksanakan ibadah puasa, manis rasanya saat dia menginfakkan hartanya jalan Allah, manis rasanya saat dia melaksanakan wukuf di padang Arafah, berhaji untuk Allah, manis rasanya saat dia melaksanakan apapun itu untuk menjadi tuntunan dari nilai imannya itu. Agar seseorang hamba mampu untuk merasakan manis, indah, dan nikmatnya iman, Rasulullah mengajarkan kepada kita semua dengan sabdanya, Salasa man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal, barang siapa yang memilikinya, ia akan merasakan manis iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah. Dan mencintai seorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadallahu minhu kama yakrahu an yuqada lahu naru fayaqdhafa fiha. Dan benci kembali kepada kekufurannya sebagaimana bencinya jika ia dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiru al-mu'minin arsyadani warsyadakumullah. Pembahasan kita tentang malam hari ini tentang poin yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari keduanya. Bagaimana prakteknya? Para jamaah yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan hati. Dalam hati bertumpuk sejuta rasa. Apa yang paling dominan di hati? Itulah yang menjadi cenderungan untuk berbuat dan bersikap. Hati yang didominasi cinta dunia, ia akan menjadikan dunia sebagai cita-citanya. Sebaliknya, hati yang mencintai Allah dan Rasulnya, ia akan menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat sejarah para sahabat yang begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lebih dari dunia dan seisinya. Calon walid dan walidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Jatuh Riqa Rabiul Awal 7 Hijriah, Abbad bin Bishr mendapatkan tugas untuk menjaga para kaum muslimin dari serangan musuh. Teman jaganya pada saat itu Ammar bin Yasir. Mereka bersepakat untuk berjaga. Abbad bin Bishr lah yang mendapatkan tugas pertama. Ammar tidur terlebih dahulu karena merasa lingkungannya aman. Abbad memutuskan untuk sholat. Abbad pun memulai sholatnya. Ia begitu menghayati setiap bacaan Al-Quran dengan khusyuk. Tak berapa lama, melesetlah anak panah musuh mengenai tubuhnya. Abbad mencabut anak panah dan mengalir darah yang segar dari tubuhnya. Abbad bergeming dan terus melanjutkan sholatnya. Abbad mencabut anak panah, menancap lagi hingga 3 kali tancapan anak panah yang mengenai tubuhnya. Darah mencucur banyak, tapi Abbad terus melanjutkan sholatnya. Setelah ia selesai sholat, ia membangunkan temannya dalam keadaan darah di mana-mana. Masya Allah. Ammar kaget dengan kejadian ini. Ammar berkata, "Mengapa engkau tidak membangunkanku sejak tadi?" Jawabannya aneh, sangat aneh. Jawaban ini hadir dari sebuah generasi yang telah merasakan manisnya iman. Abbad pun menjawab,
Inni kuntu fi suratin fakarihtu au aqta'aha. Yang tadinya aku sedang membaca suatu surah dan aku enggan untuk memutuskannya. Subhanallah, dari kisah ini bahwa seseorang yang telah membuktikan bahwa seseorang yang telah mengecap manusia iman, Abbad bin Bishr mampu mengalahkan pedihnya rasa sakit di tubuhnya yang tertancap anak panah. Bukan sekali, bahkan 3 kali anak panah. Ia menunjukkan betapa besar rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, lebih dari dunia dan seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya menutup tausiah saya, izinkan saya untuk membacakan bait syair nasihat. Nilai sapi ada pada besar dan berat tubuhnya. Makin besar, makin mahal harganya. Nilai emas ada pada karat dan timbangannya. Makin tinggi kadar karat emasnya, makin mahal harganya. Nilai burung ada pada kecantikan dan suaranya. Makin cantik, makin merdu suaranya, makin mahal harganya. Dan apakah nilai manusia terletak pada berat tubuhnya, atau kecantikan, atau kemerduan suaranya? Padahal bangkai ikan laku terjual di pasar, sedangkan bangkai manusia harus cepat dikubur. Air liur walet laku terjual dengan mahal, sedangkan air liur manusia harus cepat dicuci. Ya, makin tinggi nilai benda ada pada jasadnya, sedangkan kita manusia terletak pada keimanannya. Makin tinggi keimanan kita, makin tinggi nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita ada di muka bumi ini. Jalan-jalan ke batu bara. Jangan lupa membeli nangka. Barang siapa yang subscribe video saya doain berangkatnya. Saya doain lancar rezekinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.